Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Abizar Al-Ghifari dengan NIM 0101242115. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis qudsi untuk memenuhi tugas video mata kuliah ilmu hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Baik, langsung saja kita ke materi. Berikut adalah biodata saya. Nah, yang pertama pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad melalui ilham atau mimpi dan kemudian disampaikan Nabi dengan ungkapannya sendiri. Hadis qudsi disebut hadis karena disampaikan oleh Nabi Muhammad dan disebut qudsi karena dinisbahkan kepada kata kudus atau qudsi yang artinya suci. Nah, topik pembahasan kita itu ada 4. Yang pertama maksud hadis qudsi, yang kedua perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, yang ketiga contoh hadis qudsi, yang keempat ciri-ciri hadis qudsi. Selanjutnya, apa yang dimaksud hadis qudsi itu? Menurut Al-Jurjanji, hadis qudsi adalah hadis yang secara makna datang dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah. Hadis qudsi diartikan sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Nabi kita Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dengan ungkapannya sendiri. Maka dari itu, Al-Quran lebih utama dibandingkan hadis qudsi, karena Allah juga menurunkan redaksinya. Al-Munawi sebagaimana tercantum dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan, hadis qudsi adalah berita yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya secara makna dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan berita makna itu dengan redaksinya sendiri. Contoh hadis qudsi. Yang pertama hadis qudsi mengenai hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Aghar Abu Muslim dan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya menyaksikan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, maka Allah akan berkata, hambaku berkata benar, tiada Tuhan selain aku, dan aku adalah maha besar. Apabila seorang hamba berkata tiada Tuhan selain Allah semata, maka Allah berkata, hambaku berkata benar, tiada Tuhan selain aku semata. Apabila seorang hamba berkata tiada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, maka Allah berkata, hambaku berkata benar, tiada Tuhan selain aku. Selanjutnya, contoh hadis qudsi yang kedua, hadis tentang kalimah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Berikutlah hadisnya. Bisa dibaca. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu hadis tentang Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya. Berikut hadisnya. Bisa dilihat guys. Nah, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi selain prosesnya, cara turunnya, kedudukan dan fungsinya juga berbeda. Berikut perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang A, Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga sepanjang masa dari segala perubahan serta lafaznya dan seluruh isinya sampai taraf hurufnya tersampaikan secara mutawatir. Yang B, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, ia harus disampaikan sebagaimana adanya. Berbeda dengan hadis qudsi yang bisa sampai kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna saja. Yang C, dalam mazhab Syafi'i, mushaf Al-Quran tidak boleh dipegang dalam keadaan berhadas kecil serta tidak boleh dibaca saat berhadas besar. Sedangkan pada hadis qudsi secara hukum ia boleh dibaca dalam kondisi berhadas. Hadis qudsi tentu tidak dibaca saat sholat, berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran. Ciri-ciri hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu berisi wahyu Allah yang diterima Nabi Muhammad, tetapi diwariskan oleh Nabi dengan kata-katanya sendiri. Hadis qudsi dinisbahkan kepada kalimat kudus atau qudsi, salah satu nama Allah yang artinya suci. Hadis qudsi biasanya memuat tentang akidah, motivasi ibadah, akhlak, dan lain sebagainya. Hadis qudsi tidak dianggap ibadah dan tidak mengandung mukjizat. Hadis qudsi tidak sama dengan Al-Quran, karena lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Apa yang dimaksud hadis qudsi? A. Hadis palsu. B. Hadis yang dibuat-buat. C. Hadis yang secara makna datang dari Allah. D. Hadis perkataan orang biasa. Apakah jawabannya yang A? Ataukah yang B? Atau yang C? Ataukah yang D? Yang mana yang benar? Ya benar, jawabannya adalah yang D. Semua benar. Apakah jawabannya yang A? Ataukah yang B? Atau yang C? Ataukah yang D? Yang mana yang benar? Ya benar, jawabannya adalah yang D. Semua benar. Apakah jawabannya yang A? Ataukah yang B? Atau yang C? Ataukah yang D? Yang mana yang benar? Ya benar, jawabannya adalah yang D. Semua benar. Sebutkan contoh hadis qudsi yang salah. Apakah jawabannya yang A? Ataukah yang B? Atau yang C? Atau juga yang D? Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ya benar, jawabannya adalah yang D. Hadis mencuri. Soal yang terakhir.
Apa hikmah mengetahui hadis qudsi? Apakah yang A, faham tentang hadis qudsi itu apa? Apakah yang B, tidak faham sama sekali? Ataukah yang C, menjadi berani bermaksiat? Ataukah yang D, berani mencuri? Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, demikianlah materi presentasi kita kali ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Salam dari Binjai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.